Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan database akademik. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu latar belakang masalah. Pada era globalisasi seperti saat ini, sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi di mana sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Rumusan masalah. Sistem manajemen database merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan database. Dengan demikian penting untuk menjaga data agar tetap pada kapan saja dibutuhkan. Maksud dan tujuan dibuatnya database akademik adalah supaya memudahkan mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan perkuliahan dengan mudah dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi kegiatan dan hasil perkuliahan yang telah dilakukan. Identifikasi masalah. Kurangnya informasi dan efisiensi waktu akan informasi kegiatan akademik dan informasi hasil perkuliahan sehingga sangat rentan miskomunikasi yang menyebabkan terganggunya kegiatan perkuliahan. Selanjutnya, ruang lingkup. Di dalam penulisan laporan proyek ini, penulisan membahas tentang database akademik diharapkan kepada para pembaca dan penulis sendiri mampu memahami pengertian, ruang lingkup, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip yang ada pada database akademik. Konsep dasar basis data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional yang menurut istilah layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom atau definisi yang sebenarnya menggunakan teknologi matematika. Pengertian basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang umumnya menggambarkan aktivitas dan pelakunya dalam suatu organisasi. Basis data berperan sebagai sumber informasi bagi sebuah sistem informasi. Oleh karena itu, basis data harus mampu memenuhi kebutuhan akan informasi bagi para penggunanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tool system. Tool system kita pakai di sini dengan IRD, satu entity, menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem, dua atribut, ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya, tiga relationship. Pada tabel merupakan relasi atau hubungan antara tabel yang satu dengan yang lain pada database. Yang keempat, one-to-one relationship, di mana sebuah data pada sebuah tabel hanya memiliki relasi ke sebuah data pada tabel yang lain. Yang kelima, one-to-many relationship, relasi yang di mana lebih dari satu baris atau tabel A dihubungkan di lebih dari satu baris atau tabel B. Nomor 6, many-to-many relationship, adalah di mana banyak data pada sebuah tabel memiliki relasi ke banyak data juga pada tabel yang lainnya. Relasi tersebut terbentuk melalui sebuah tabel bantu. Setelah menggambarkan R diagram, selanjutnya kita akan mentransformasi R diagram tersebut ke logical record structure atau LRS. Aturan-aturan yang berlaku untuk mentransformasikan IRD ke LRS sebagai berikut. 1.
Tiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak atau atribut-atributnya berada di dalam kotak. 2. Sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entity. Terkadang bisa juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Selanjutnya, berikut adalah contoh gambar dari entity relationship diagram, konsep logis database. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar contoh dari logical relational struktur konsep logis database. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salama. Oke, selanjutnya di sini ada spesifikasi file. Di dalam tabel ini, yaitu ada tabel mahasiswa, isinya yaitu yang pertama ada file, ada name itu key-nya primary key, tipenya yaitu char, size-nya 10, kemudian selanjutnya juga ada nama mahasiswa, tapi key-nya kosong, dikosongkan, tipenya varchar, size-nya 30, selanjutnya juga ada tanggal lahir, di kolom key tidak ada, tipenya yaitu date, size-nya 10. Begitu juga dengan selanjutnya, bisa dilihat. Di sini ada spesifikasi file tabel mahasiswa, nama filenya yaitu mahasiswa, akronimnya mahasiswa, fungsinya yaitu untuk menyimpan database mahasiswa, tipe filenya file master, dan ini memiliki forek in key. Organisasi filenya yaitu indexed sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record yaitu jumlah dari size yang 10 ditambah 30 dijumlahkan semuanya dan hasilnya itu 200 karakter. Kunci filenya yaitu ID_academy. Softwarenya kita menggunakan MySQL. Dan selanjutnya di sini juga ada spesifikasi file yaitu kelas. Di sini ada tabel kelas, filenya ada class_id, key-nya kita menggunakan primary key, tipenya char, size-nya 10. Kemudian di sini ada nama kelas, key-nya kosong, tipenya char, size-nya 10. Spesifikasi file tabel kelasnya yaitu nama filenya kelas, akronimnya juga kelas, fungsinya untuk menyimpan database kelas, tipe filenya file master, dan di sini tidak memiliki forek in key. Kemudian organisasi filenya sama yaitu indexed sequential. Akses filenya random, medianya hard disk juga. Begitu juga dengan panjang recordnya yaitu jumlah dari size 10 tambah 10 yaitu 20 karakter. Selanjutnya yaitu ada jadwal kuliah di dalam tabel ini. Jadwal kuliah filenya ada jadwal kuliah_ID, key-nya primary key, tipenya char, dan size-nya 10. Kemudian di bawahnya ada class_ID, key-nya forek in key, tipenya char, dan size-nya juga 10. Begitu juga dengan selanjutnya bisa dilihat sendiri di dalam tabel ini ya. Kemudian di sini di sampingnya juga ada spesifikasi file tabel kuliah, yaitu nama filenya jadwal kuliah, akronim jadwal kuliah, fungsinya juga untuk menyimpan database jadwal kuliah ya, sesuai dengan tabel yang ada di samping ini. Kemudian organisasi filenya juga ada indeks sekuensial. Akses filenya juga random, medianya hard disk, panjang rekornya sama ya, jumlah dari size ini yaitu 66 karakter. Kunci filenya yaitu ID_academy. Softwarenya juga kita menggunakan MySQL. Kemudian di sini juga ada tabel mata kuliah. Di sini filenya mata kuliah _ID, primary-nya key, primary key, tipenya ada char, size-nya yaitu 10. Kemudian ada mata kuliah. Di kolom yang kedua itu primary key-nya kosong ya, tipenya varchar, size-nya juga 30. Kemudian SKS, key-nya kosong, tipenya int,
size-nya 10. Dari spesifikasi tabel di samping ini, kita bisa melihat ya, nama filenya itu mata kuliah, akronimnya juga mata kuliah, fungsinya untuk menyimpan database mata kuliah, tipe filenya yaitu file master, dan tidak memiliki forek in K. Organisasi filenya indexed sequential, akses filenya random, medianya juga hard disk, panjang rekornya bisa dilihat juga ya, 50 karakter, kunci filenya ID_academy, softwarenya yaitu MySQL juga. Kemudian di sini ada tabel dosen. Fieldnya yaitu dosen ID_ID, key-nya primary key, tipenya char, size-nya 10. Kemudian di kolom yang kedua ada nama _dosen, key-nya kosong, tipenya varchar, size-nya 30. Selanjutnya ada alamat, key-nya kosong, tipenya varchar, size-nya 100. Kemudian selanjutnya juga di sini ada telepon, key-nya kosong, tipenya char, size-nya 12. Dari spesifikasi tabel di samping sini, kita bisa melihat di sini nama filenya ada dosen, akronimnya dosen, fungsinya untuk menyimpan database dosen, tipe filenya kita tidak memiliki forek in K. Organisasi filenya kita indexed sequential, akses filenya juga random, medianya tetap hard disk, panjang rekornya 152 karakter, kunci filenya yaitu ID_academy, sama ya, softwarenya sama juga, kita menggunakan MySQL. Kemudian ada absen, tabel absen di sini yang pertama ada fieldnya itu absen_ID, key primary key, tipenya char, size-nya 10. Kemudian ada pertemuan di kolom kedua, key-nya kosong, tipenya char, size-nya 10. Di kolom yang ketiga ada name, key-nya forek in K, tipenya char, size-nya 10. Jadwal_ID, key-nya tetap forek in K, tipenya char, size-nya juga 10. Di samping sini juga ada spesifikasi tabel yang bisa kita lihat sama seperti yang tadi ya. Nama filenya itu absen, akronimnya absen, fungsinya juga untuk menyimpan database absen. Tipe filenya, karena kita di sini di K ini ada forek in K, jadi tipe filenya memiliki forek in K ya. Organisasi file indexed sequential. Akses filenya juga random, medianya tetap hard disk, panjang rekornya 40 karakter, kunci filenya ID_academy, softwarenya juga tetap MySQL. Dan selanjutnya di sini ada nilai. Tabel nilai di sini juga bisa dilihat ada nilai _ID, key-nya primary key, tipenya ada char, size-nya ada 10. Kemudian di kolom yang kedua ada name, key-nya ada forek in K, tipenya ada char, size-nya ada 10. Di kolom yang ketiga ada semester, tapi key-nya kosong. Tipenya varchar, size-nya juga tetap 10. Kemudian yang terakhir ada IPK, kolom key-nya kosong, tipenya in, size-nya 10. Dan nama filenya yaitu nilai, akronimnya juga nilai, fungsinya untuk menyimpan database nilai. Tipe filenya di sini kita memiliki forek in K atau file masternya ya. Organisasi filenya sama, yaitu indexed sequential. Akses filenya random, medianya hard disk, panjang rekornya 40 karakter dari jumlah size ya. Kunci filenya yaitu ID_academy, softwarenya MySQL. Lanjut ya. Di sini ada spesifikasi file, detail nilai, field. Di kolom yang pertama ada nilai _ID, key-nya forek in K, tipenya char, size-nya 10. Kemudian ada mata kuliah atau matkul _ID, forek in K, char-nya 30. Selanjutnya ada nilai _absen, key-nya kosong, tipenya in,
size-nya 10. Selanjutnya juga ada nilai underscore tugas, key-nya kosong, tipenya in, dan size-nya 10. Bisa dilihat di sini ya, selanjutnya ada apa saja. Di samping sini ada spesifikasi file tabel detail nilai, nama filenya detail nilai, akronimnya juga detail nilai, fungsinya untuk menyimpan database detail nilai, tipe filenya yaitu karena kita memiliki for in key, jadi tipe filenya file master memiliki for in key. Organisasi filenya ada indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang rekornya 95 karakter, kunci filenya juga ID_academy, softwarenya MySQL. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan anggota kelompok kami, yaitu Nurul Hikmah. Berikutnya penggunaan SQL. SQL adalah bahasa pemrograman yang penting untuk difahami karena bisa menjadi relasi bagi beberapa tabel dengan database maupun antar database itu sendiri. SQL ada 3 jenis, yaitu DDL, DML, dan DCL. Nah, di sini saya hanya menggunakan DDL dan juga DCL. Dan berikutnya saya akan membuat database. Pertama, saya akan masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Untuk masuk ke MariaDB, pertama yang saya lakukan adalah memasukkan exam/mysql/bin/mysql.exe spasi min u spasi root spasi min p, lalu enter. Setelah kita enter, nah di sini saya sudah masuk ke MariaDB. Berikutnya saya akan membuat database dengan nama database akademik. Kemudian saya akan menampilkan seluruh daftar database yang ada. Dan di sini saya menampilkan seluruh daftar database yang ada, yaitu menggunakan perintah show spasi database titik koma enter. Setelah saya melakukan perintah tersebut, maka muncul daftar database yang tersedia. Nah, di sini database yang sudah saya buat tadi sudah muncul. Lalu berikutnya, saya akan mengaktifkan database. Lalu berikutnya saya akan mengaktifkan database yang saya buat tadi, yaitu menggunakan perintah use spasi database underscore academic. Lalu berikutnya saya akan mengaktifkan database yang sudah saya buat tadi dengan perintah use spasi database underscore academic. Ini adalah nama database yang saya buat tadi. Nah, di sini database yang saya buat tadi sudah aktif. Dan berikutnya saya akan membuat tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tabel yang saya akan buat adalah tabel mahasiswa. Di sini, untuk membuat tabel mahasiswa, maka saya menggunakan perintah create spasi table spasi mahasiswa. Mahasiswa ini adalah nama tabel yang saya akan buat. Lalu, name itu adalah nama file. Spasi char itu adalah tipe file dari name, dan panjang karakternya itu ada 10, nilainya 0. Untuk key-nya di sini, name menggunakan primary key. Berikutnya, nama underscore mhs. Di sini, tipenya saya menggunakan varchar, panjang karakternya 30. Berikutnya, tanggal underscore lahir. Di sini tipenya saya menggunakan date. Berikutnya, tanggal underscore lahir. Spasi, di sini tipenya saya menggunakan date. Untuk tanggal lahir di sini saya menggunakan tipenya date. Berikutnya alamat. Alamat di sini saya menggunakan tipenya varchar, panjang karakternya 100. Lalu jenis underscore kelamin, tipenya saya menggunakan varchar, panjang karakternya 10. Berikutnya prodi, saya menggunakan tipe varchar, panjang karakternya 30. Dan berikutnya kelas underscore ID, saya menggunakan tipe char, dan panjang karakternya 10. Titik, koma, lalu enter. Lalu saya memunculkan tabel yang saya buat tadi menggunakan perintah des atau deskripsi underscore mahasiswa titik 2 enter.
Dan berikut adalah tabel yang sudah saya buat tadi. Berikutnya saya akan menampilkan seluruh daftar tabel yang ada pada database. Untuk menampilkan seluruh daftar tabel yang sudah saya buat tadi, saya menggunakan perintah show spasi table titik 2 enter. Ini adalah tampilan seluruh tabel yang sudah saya buat tadi. Berikutnya, mengisikan atau memasukkan data di setiap tabel sesuai dengan konsep struktur data. Untuk mengisikan atau memasukkan data, di sini saya menggunakan perintah insert, spasi into, spasi mahasiswa, spasi values. Lalu saya memasukkan data yang ingin saya masukkan, yaitu NIM, nama MHS, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, prodi, dan kelas ID. Untuk menampilkan isi tabel yang sudah saya buat tadi, saya menggunakan perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, titik koma, enter. Dan berikut tampilannya. Dan berikut data yang sudah saya masukkan tadi. Di sini sudah tampil. Berikutnya adalah jenis DML. Di sini saya akan menampilkan isi record tabel mahasiswa. Hanya nama underscore MHS sama dengan Salamah. Jadi yang ingin saya tampilkan itu adalah yang bernama Salamah. Untuk menampilkan, saya menggunakan perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, spasi well, nama underscore MHS, sama dengan Salamah, titik, koma, lalu enter. Setelah di-enter, maka muncul tampilan isi record. Setelah di-enter, lalu muncul tampilan isi record tabel mahasiswa. Dan ini adalah isi recordnya. Berikutnya saya akan menampilkan isi record tabel mahasiswa dengan nama underscore MHS dengan huruf berawal M. Untuk menampilkan isi record tersebut, saya menggunakan perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, spasi well, spasi nama underscore MHS, spasi like, spasi n%, titik koma, lalu enter. Setelah di-enter, maka muncul record dengan muncul nama MHS dengan hurufan berawalan M, yaitu Nurul Hikmah. Lalu selanjutnya menghapus primary key pada tabel mahasiswa. Untuk melakukan perintah tersebut, di sini saya menggunakan perintah alter, spasi table, spasi mahasiswa, spasi drop, spasi primary, spasi key, titik koma, lalu enter. Setelah di-enter, selanjutnya saya ingin menampilkan tabel mahasiswa dan saya ingin memeriksa apakah saya sudah berhasil menghapus primary key pada tabel mahasiswa. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah des atau deskripsi spasi mahasiswa, titik koma, lalu enter. Setelah di-enter, maka muncul tabel mahasiswa. Nah, di sini, di tabel mahasiswa, sudah tidak ada primary key. Berikutnya saya akan membuat primary key pada file NIM pada tabel mahasiswa. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah alter, spasi table, spasi mahasiswa, spasi add, spasi primary, spasi key, spasi buka tutup kurung NIM, titik koma, lalu enter. Lalu saya di sini ingin menampilkan tabel mahasiswa untuk mengecek apakah di tabel mahasiswa sudah tersedia primary key. Nah, berikut tampilannya. Di sini sudah ada ya primary key-nya. Berikutnya saya akan merubah tipe data dari file prodi pada tabel mahasiswa menjadi char dengan panjang karakter 30. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah alter, spasi table, spasi mahasiswa, spasi modify, spasi prodi, spasi char dengan tipe char dengan panjang karakter 30, titik koma, lalu enter. Lalu berikutnya saya ingin mengecek atau menampilkan tabel mahasiswa, apakah yang ingin saya rubah sudah berubah atau belum. Nah, di sini di file prodi sudah berubah, tipenya menjadi char,
dengan panjang karakter 30. Berikutnya saya ingin merubah atau update alamat file NIM 122013007 menjadi alamat Bekasi pada tabel mahasiswa. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah update spasi mahasiswa, spasi set, spasi alamat sama dengan Jakarta Timur, lalu where spasi name sama dengan 122013007, titik 2, lalu enter. Untuk menampilkan tabelnya, saya di sini menggunakan perintah select spasi bintang spasi from mahasiswa titik 2, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul. Apakah sudah berubah alamat dengan NIM 122013007? Sudah berubah menjadi Jakarta Timur. Berikutnya saya akan menambah data pada tabel mahasiswa. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah insert, spasi into, spasi mahasiswa, spasi values. Dari sini saya ingin menambah data dengan NIM 1234578 dengan nama mahasiswa Angga Wahyu Pratama, lalu berikutnya tanggal lahir, lalu alamat, lalu jenis kelamin, dan prodi, lalu kelas ID. Titik 2, lalu enter. Untuk memeriksa apakah data yang saya tambahkan sudah masuk atau belum, di sini saya menggunakan perintah select, spasi bintang, spasi from mahasiswa. Nah, di sini sudah masuk data yang saya tambahkan tadi. Lalu berikutnya saya ingin menghapus data dengan NIM 1234578 pada tabel mahasiswa. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah delete, spasi from, spasi mahasiswa, spasi where, spasi NIM, sama dengan 1234578. Titik 2, lalu enter. Untuk menampilkan hasilnya atau memeriksa apakah saya sudah berhasil menghapus dengan data NIM 1234578. Di sini kita periksa apakah sudah berhasil menghapus data NIM tersebut. Nah, sudah tidak ada ya, berarti sudah berhasil. Saya ingin menampilkan hanya file nama MHS, prodi. Di sini saya mengambil data tersebut dari tabel mahasiswa. Lalu semester, IPK, dan data tersebut diambil dari tabel nilai. Di sini saya ingin menggunakan relasi join untuk menampilkan hasilnya. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah select mhs.nama_mhs prodi semester IPK from mahasiswa MHS nilai N1 where mhs.name sama dengan n1.name lalu enter, dan berikut tampilannya. Berikutnya saya ingin menampilkan hanya file name, dan data tersebut diambil dari tabel nilai. Dan nilai underscore akhir, grade, dan data tersebut diambil dari tabel detail nilai. Di sini saya ingin menggunakan relasi join untuk menampilkan hasilnya. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah select, spasi name, nilai akhir, grade, spasi from, spasi nilai, spasi N1, detail underscore nilai, spasi DN, where, spasi N1, dot underscore ID, spasi sama dengan DN dot nilai underscore ID, titik koma, enter. Dan berikut tampilannya. Berikutnya saya ingin menampilkan hanya file nama underscore dosen. Data tersebut diambil dari tabel dosen, matkul ID, matkul underscore ID. Data tersebut diambil dari tabel jadwal kuliah. Saya ingin menggunakan relasi join untuk menampilkan hasilnya. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan perintah select, spasi nama underscore dosen, spasi matkul, spasi from, spasi dosen, spasi DS, jadwal underscore kuliah, spasi JK, mata kuliah, spasi MK, where spasi DS dot dosen underscore ID sama dengan JK dot dosen underscore ID and JK dot matkul underscore ID sama dengan MK dot matkul underscore ID titik 2 lalu enter. Dan berikut tampilannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.